tahun 2012 keluar Flux Cone. Flux. Oh, jangan lupa bahwa Polyglass juga teknologinya dia. Polyglass sebelumnya, jadi tahun-tahun 30 tahun lalu lah. Inovatif banget ini. Sorry, yang anniversary 30 tahun dia pakai Polyglass. Polyglass itu kira-kira di tahun 90-an. 90-an ya. Nah, kemudian Flux di tahun 12, Iya. ya 2012, dan Slate Fiber di tahun 19. 2019 ya. Oke. Nah, mau tahu Slate Fiber apaan? Itu dia, Pak. Halo kawan Sound and Machine, kembali lagi bersama saya Om Anto. Selamat datang di channel kami Sound and Machine. Nah, kali ini saya udah di rumahnya Vokal Indonesia nih, bersama Bapak Wahyu Tanuwijaya. Halo Pak Halo Wahyu. pemirsa, halo Tok, gimana? Ketemu lagi Pak. Nah, apa sih yang mau kita bahas di sini? Kita mau bahas satu speaker terbarunya Vokal, dan kami mendapat kesempatan eksklusif untuk nge-review nih barang produk ini yang akan di-launching di event Gaikindo Indonesia International Auto Show pada bulan Agustus 2022 nanti. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi ini statusnya belum launching? Kita baru sampai ya barang ini. Baru sampai, masih baru hangat. sampai. Jadi sebenarnya barang ini nih teknologi slate fibernya ini mereka sudah bikin dari tahun 2019. 2019. Tapi karena pandemi, ya. kemudian trial segala macam, di car-nya ini Indonesia baru ada tahun ini. Saya rasa di dunia mungkin ya awal tahun baru ada. Awal tahun ya. Nah, menariknya nih Pak, kan Vokal terkenal dengan produk yang high end ya. Ada yang Beryllium, Utopia, ya yang pakai anyaman karbon Kevlar. Nah, ini baru nih. Ini yang bikin saya penasaran nih. Namanya apa nih? Slate Fiber. Slate Fiber. Nah, apa sih Pak Slate Fiber itu? Boleh dijelasin? Jadi kalau kita kenal Vokal di tahun 80-an ya, mereka ini pioneer daripada pemakai material Kevlar. Karbon Kevlar. Nah, Kevlar itu kalau buat mid-range, terutama buat mid-range ya, dia tuh punya ciri khas suaranya sweet. Jadi sweet. Manis, didengarnya enak gitu ya. Itu saya bahkan termasuk orang yang saat mendesain merek sendiri ya, kita selalu bilang bahwa the best cone itu kalau buat mid-range itu adalah Kevlar atau paper. Kevlar, paper. Atau optical fiber. Optical fiber juga bagus, tapi untuk bass. Tapi kalau untuk mid-range itu paper or Kevlar. Nah, Vokal itu pakai Kevlar. Vokal Kevlar. Terkenal dari dulu pakai Kevlar. Ya. Kemudian mereka nih cukup inovatif ya, dalam artian mid-range Kevlar, kemudian mereka juga ahli dibikin Twitter apa? Aluminium ya. Aluminium ya. Kemudian keluar Beryllium untuk Twitter. Ya. Di tahun 2012 keluar Flux Cone. Flux. Oh, jangan lupa bahwa Polyglass juga teknologinya dia. Polyglass sebelumnya, jadi tahun-tahun 30 tahun lalu lah. Inovatif banget ini. Sorry, yang anniversary 30 tahun dia pakai Polyglass. Polyglass itu kira-kira di tahun 90-an. 90-an ya. Nah, kemudian Flux di tahun 12, ya. Dia 2012, dan Slate Fiber di tahun 2019 ya. Nah, mau tahu Slate Fiber apaan? Itu dia Pak, kita penasaran ya, Slate Fiber ya, istilah baru nih. Jadi kita udah biasa lah dengar namanya Konos dari carbon fiber. Betul. Sebenarnya banyak macam ya, banyak macam. Jadi kalau kita bahas yang di keluarga kita aja ya. Jadi anyaman itu bukan selalu carbon fiber. Oh, nggak selalu. Oke. Domination dulu pernah pakai namanya optical fiber. Optical fiber ya. Optical fiber itu suaranya gemuk bassnya. Ya. Kemudian ada carbon fiber. Dipakai sama Vokal di seri yang Elite series. Performance pakai Kevlar. Yang sebelum ini
akses performance itu pakai Kevlar. Nah, kemudian sebelumnya dia pakai polyglass. Nah, tahun ini dia rubah namanya slate fiber. Slate fiber ini masih keluarganya karbon. Oh, oke. Tapi bukan dianyam. Bukan anyaman. Ya belakangan ini kita tahu lah, kayak apa roofnya si Yaris JR ya. Yaris JR ada tuh. Bukan anyaman karbon, tapi kas karbon. Ya kan gitu kan. Nah ini beda lagi nih. Ini beda lagi. Iya. Recycled carbon. Ya. Dipres di termoplastik. Oh, prosesnya gitu Pak? Ya, jadi ini hasil pressing. Oh. Nah, pressing ini kalau dilihat hampir searah ya, gini terus ya. Iya, oke, ya, betul. Lihat ya, gini searah. Oke. Baliknya ya agak berantakan ya, kayak resin gitu ya. Nah, resin. Mereka bilang ini malah jadi ngacak, ini malah searah gini malah bukan begini yang pasti bukan ya. Kayak anyaman gitu ya. Malah ini jadi lebih rigid gitu. Oh, gitu. Jadi bukan kalau diginin kan nanti kan kesananya kuat, sini kuat, tapi kan ada yang larinya. Lari ya, betul. Jadi gininya bagus, tapi kemudian di sini sininya lemah, ya kan? Oh. Kalau kain kan gitu kan? Iya, betul. Iya kan? Kalau kain kan begitu kan? Nah, kalau ini enggak. Ini karena dia ngacak dan dia salur-salurnya lurus-lurus gitu. Jadi ngacak gitu. Jadi jadi ini bukan anyaman, jadi ini memang proses yang tadi Pak ya? Iya. Lebih lurus gitu ya. Iya, jadi mungkin ini juga yang mereka seperti sebuah kertas kan. Kertas itu kan seratnya kan juga ngacak kan. Iya, betul. Jadi kan kekuatannya tuh kemana-mana tuh even sama gitu. Jadi ini prinsip daripada slate fiber. Oke. Jadi yang seratnya yang lurus itu Pak ya, tujuannya supaya dia tingkat rigiditasnya tuh sama semua. Ya. Kalau kita punya selembar kain atau selembar karbon ya, kita tahu bahwa kalau kita hanya begini, dia akan kuat di satu sisi. Tapi dari sisi yang berbeda, sisi begininya dari sininya nih akan empuk. Jadi ada yang lari tadi bawahnya. Bukan, ada bagus tapi ada juga yang larinya gitu. Oh, oke. Gitu. Ya. Sedangkan ini kita kalau bicara kon ya, bukan bicara kalau udah jadi wing mobil kemudian udah di resin, itu beda cerita. Oke. Gitu. Oke, ini menarik Pak ya. Ini makanya ini vokal ini yang seri 165 PS ya Pak? Ya, PS 165 PC 165. PC itu koaksial, yang ini. Oke. Yang tengah-tengahnya Twitternya. Yang ini yang Twitternya pisah. Dengan pasif. Dan prinsip ini seperti kertas lah. Jadi kalau kita punya selembar kertas itu dia punya salur-salur di dalamnya itu dia tidak diarahkan kan satu arah kan. Jadi berantakan gitu kan. Kertas kalau kayak kertas zaman dulu ya, kalau sekarang kan udah bubur itu udah beda ya gitu ya. Itu kalau dia kalau kita ambil contoh misalkan bahan sintetis. Untuk kulit mobil. Kulit mobil sintetis belakangnya ada benangnya gini. Betul. Iya kan? Iya. Nah itu kalau tukang car audio tuh tahu tuh kalau dia begini nariknya harus begini. Karena dia tuh melarnya cuma satu sisi, antara ke sini atau ke sini gitu. Ya, nah itu karena ada benangnya. Nah, benangnya itu dia tuh terarah kan gitu ya. Tuh. Kalau carbon Kevlar kan begitu. Nah kalau yang ini enggak, dia kan ngacak. Jadi dia tuh benangnya dia komposisi lurus-lurus atau belok-belok, tapi kan dia ngacak tuh mana-mana. Jadi dia bilang even semuanya rata. Jadi ya pengaruhnya tuh ke ini Pak ya, keluaran suaranya jadi lebih. Iya, kalau speaker kan dia kan yang penting gini, maju mundurnya itu dia harus bergeraknya seperti piston. Iya, betul. Jadi jangan salah, bukan ditekan begini ya, bukan. Jadi kalau ini maju mundur, maka semua bidang ini dia akan maju bersama atau mundur bersama. Jadi yang nggak boleh itu dia begini, mekar begini nggak boleh. Jadi dia harus benar-benar piston. Nah, bahan yang bagus dia akan bertahan begini terus. Tapi bukan berarti ini ditekuk gini nggak bisa. Ada orang berpikir bahwa ini nggak bisa ditekuk nih. Bukan begitu. Ini ditekuk gini bisa, ini ditekuk gini bisa. Tapi kalau dia maju mundur, ini harus satu lingkaran bareng-bareng. Makanya ini tadi yang seratnya harus panjang-panjang. Iya, panjang-panjang ini segaris gitu kan Pak ya. Jadi semuanya tuh satu penampangnya ini
Ya, bergeraknya sama. Bergeraknya sama. Gitu. Lalu yang menarik buat saya itu desain konusnya Pak ya. Itu kayak beda ya dari yang lainnya Pak. Desain konus ini faceplug ini juga salah satu yang dulu yang mengembangkan vokal. Jadi untuk two-way mereka menggunakan faceplug tujuannya supaya frekuensi respon daripada mid bass ini extended. Dan kemudian dispersinya lebih besar. Tapi desain konus dengan faceplug mengurangi nada bass. Nada bass. Makanya kalau dalam sistem yang three-way di vokal, ininya pasti ada tutupnya kalau yang three-way. Tapi kalau two-way dia pasti buka begini. Tujuannya dispersi nada tinggi. Wah. Ini nambah ilmu lagi ya buat kita ya, kawan sana di sini ya. Oke, ini juga desainnya menarik Pak. Ini kan masih dibuat di Prancis ya Pak ya? Iya, ini masih made in France. Jadi kalau kita lihat di konusnya, suatu produk vokal yang asli ya, yang made in France itu dia di sini di laser nomor seri, kemudian ada made in France. Jadi ini membuktikan ini produk adalah asli buatan Prancis dan kemudian bisa di-trace numbernya bahwa ini adalah produk untuk market Indonesia. Oh begitu Pak? Iya. Jadi kalau misalkan misalkan Anda beli ini gitu ya, kemudian beli namanya kan sekarang China kopi cepet banget ya. Betul. Iya kan? Kopi cepet banget gitu. Kadang-kadang mereka bisa bikin ini nih, number ini bisa aja mereka bisa bikin. Ya. Tapi 100 biji numbernya sama semua gitu. Nah ini tiap set pasti beda nih. Beda. Dan kemudian di dalam sebuah speaker, di dalam voice coil ini dia ada nomor seri kedua. Nomor seri kedua ya? Jadi dulu sebelum numbernya di atas ini, ya waktu numbernya masih di stem di bodinya, itu seringkali digurinda sama orang, kemudian dibawa dari luar negeri ke Indonesia gitu ya, kemudian diklaim garansinya sama kita. Tapi kalau di vokal kita nggak takut karena nomor voice coil, di dalam voice coilnya ada nomor serinya. Jadi ada 2 nomor seri nih Pak? Ada 2. Jadi tetap ketahuan. Dia nomor rangka atau nomor mesin gitu. Nomor rangka, nomor mesin ya. Lalu Pak itu ada ini Twitter. Nah, Twitternya juga unik. Twitter ini juga sebenarnya desainnya inverted dome tuh desainnya vokal. Itu bicara inverted dome ya, bicara vokal. Kemudian yang menarik daripada ini adalah bahwa surroundnya udah hampir gak ada nih, langsung pelat tuh, langsung begitu ya, turun ya. Nah dia itu formnya tuh cuma ketipis gini aja di samping, jadi ini masih bisa main sedikit tuh, lihat ya, bisa main tuh ya. Betul, main dikit ya. Jadi dia ini sudah secara mechanically damp, 4 kilo ke bawah dia akan turun. Gitu. Mechanically damp, bukan electrically damp, mechanically damp. Itu magnet neodymium. Jadi kecil sekali, kecil sekali dan ringkes, nggak ada apa-apa. Nah, tapi kalau buat dipasang di mobil, ini belum lengkap ya, karena ini harus ada lensnya. Lens itu nih kalau mau lihat yang di koaksial? Di koaksial kelihatan di tengah-tengahnya ada lensnya. Iya, betul. Lensnya. Jadi kayak lampunya harus ada tengah-tengahnya. Ini sebenarnya sama ya Pak ya? Ini sama persis. Sama persis. Cuman dipasang di tengah. Kalau ini dikasih rumah, dimasukin. Bedanya itu doang. Itu aja. Ini gini. Kemudian dipasang belakangnya. Ya. Jangan lupa bahwa produk ini semua dilengkapi dengan passive crossover. Nah, itu dia. Saya mau nanya dari pasifnya juga. Pasifnya ini unik ya. Jadi, nah ini udah nih, tuh pasang. Pasifnya itu ada di produk yang kit, yang PS, yang PC dia nempel di sini. Yang PC nempel di apa? Di sini yang koaksial ya Pak ya? Koaksial nempel di dalam sini ya. Di dalam sini. Nah, kalau ini pasifnya begini, uniknya pasif ini bisa dibelah 2. Ya, gimana tuh Pak? Dibelah 2, satu. Kita buka. Jadi untuk mobil-mobil kayak Toyota yang mid bassnya di pintu, Twitternya di dashboard, kalau ini jadi satu kan Anda susah masangnya. Betul. Mau taruh di dashboard atau taruh di pintu kan begitu. Iya. Kalau ini nggak usah, dibagi 2 aja. Tuh. Jadi yang di pintu taruh di pintu, yang di dashboard taruh di dashboard. Ya, jadi masing-masing udah ada sendiri. Betul. Ya. Mid bassnya 6 dB. 6 dB. 6 dB, satu coil. Kalau untuk Twitternya ini 12 dB dengan 3 posisi Twitter. 3 posisi Twitternya kan?
Tuh. Wah, menarik ya. Jadi kalau mau dijadiin satu juga bisa, Pak? Nah, itu bisa dipisah masing-masing juga bisa ya. Wah, satu. Oke Pak, bahas secara keseluruhan produknya. Nih Pak Wahyu, Focal PC165 SF ini. Jadi dia posisinya di bawah Elite Series ya Pak? Ya, jadi ini adalah seri, kalau Focal tuh serinya lihat aja IS atau PS atau EC atau PC. Oh, oke. Ya, kalau kayak Beryllium itu adalah Elite Series. Kalau Utopia itu Elite Series juga. Dia bahkan masih ada lagi seri yang bukan E ya, kayak Ultima tuh bukan E. Ultima bukan E, tapi itu khusus ya. Khusus. Kemudian kalau yang banyak mass market itu serinya adalah EP. E dan P. Ya, oke. Ya. Ya. Di bawah ada lagi akses. Oh, itu yang mungkin yang akses. Segmen sekarang ada lagi di bawah lagi auditor. Oh. Oke. Karena untuk market Asia harganya tinggi, dia bikin auditor. Ya, rasa vokal tapi buatan Asia. Oke, masih di bawah license-nya Focal berarti Pak? Mereka desain. Oh, desain. Tapi namanya auditor. Nanti kita mau launching juga di GIAS, tapi barangnya belum sampai, jadi belum bisa kita tampilkan. The new access tahun 2022. Tunggu ya nanti ya. Tapi lagi. Yang pasti tahun ini kita akan yang sudah pasti ada nih PS yang baru. Ini menggantikan PS yang lama. Ya. PS yang pakai carbon fiber. Jadi banyaklah barang-barang menarik. Kita udah coba tadi ya. Mantap ya, cobain suaranya. Mantap ya suaranya. Saya aja pribadi, saya bilang saya mau bikin speaker bookshelf two-way-nya gini di rumah. Kayaknya enak kayaknya nih. Ya. Nah, ini kalau di home-nya dia namanya Focal Cora. Ya. Pak, nanti di GIAS nanti ada booth-nya ya, booth-nya Focal. Oh iya, ada pasti. Ini pasti kita akan bikin promonya. Kita bikin promonya pasti. Mantap nih. Kita bikin promonya untuk kawan mesin yang penasaran, car audio enthusiast yang penasaran boleh datang ke booth-nya Focal di GIAS, di ISBSD City ya, bulan Agustus nanti. Dapat saya katakan bahwa ini adalah suaranya tipikalnya baru banget. Iya, jadi, Pak. Smooth. Dia tahu ya, orang Indonesia tuh demen musik Mandarin, musik yang banyak tang-ting-tongnya gitu ya. Jadi Twitternya tuh dia reduce lagi, tapi ini bagus banget. Oke. Saya suka tadi dengan suaranya. Oh, ini salah satu memang dirancang untuk pasar Indonesia, Pak? Bukan, maksudnya dia tahu bahwa adaptif di Asia itu market dia paling besar. Oh, gitu. Jadi kalau dulu kan Twitternya tuh agak gimana ya, agak berani gitu. Ini makin soft, makin bagus. Makin soft ya? Iya. Tadi sebelum sesi syuting ini, Pak Wahyu sempat demokan ke saya ininya, di box demo sebelah sana. Wah, itu memang suaranya sih. Suaranya bagus. Ya. Enak banget gitu. Oke, Pak Wahyu ini terima kasih banyak Pak. Ya, kita udah eksklusif dapat bocoran nih ya, apa nih yang seri Focal nih, termasuk speaker favorit ya di kalangan car audio enthusiast ya, buat harian, buat kontes. Nah, ini ada produk barunya, ini bisa kawan sound mesin lihat langsung, dengarkan demonya langsung di booth-nya Alpine Indonesia. Di booth-nya Focal Indonesia. Di booth-nya Audio Workshop. Oke, di booth-nya. Boleh datang aja langsung ke booth-nya Audio Workshop Pak ya? Ya, kita ada Alpine, Audition, Hertz, Focal. Alpine F1 loh. Ya. Oh, Alpine F1. Buat yang kawan sound mesin belum pernah lihat langsung dan dengar langsung Alpine F1. Kita nanti punya mobil demo. Bisa didemokan ya Pak ya? Jadi kita kalau kata mereka kan recovery together, recovery stronger. Recovery together, recovery stronger. Ya, ini benar-benar kita stronger. Dalam artian kita kasih artileri barang baru semua. Wah. Di Alpine banyak barang baru, di Focal banyak barang baru. Satu lagi produknya Domination ya Pak, ada yang baru juga ya? Domination Boost. Baru juga. Jadi tahun ini kita mau bikin orang-orang yang car audio lover itu kayak ketemu mainan-mainan baru deh. Gitu. Momennya pas banget nih di GIAS ya. Nanti untuk yang Alpine F1 status kami udah pernah review, boleh cek di video-video kami sebelumnya ya. Kami kolaborasi sama Best Body Shop.
review Alpine F1 status, dan kemarin di acara Cannes International Training juga sempat didemokan juga kepada para juri dari 6 negara ya. Wah, luar biasa. Oke, Pak Wahyu ini terima kasih banget momennya Pak ya. Ya ini juga abisnya saya mau denger lagi Pak ya demonya. Wah ini enak banget ini. Ya buat kawan Sunman penasaran boleh datangin boothnya Audi Workshop ya di Gias tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022. Oke, see you. Terima kasih. Kalau suka video ini silahkan like dan komen. Kalau mau tanya-tanya nanti kami coba jawab dan tim Audi Workshop bisa bantu menjawab. Ya, selalu ingat subscribe channel kami supaya channel kami dapat semakin berkembang dan terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif di Indonesia. Oke, salam sehat selalu dari kami.